Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Cook. Jadi hari ini saya baru saja mengambil paket kiriman ya. Ini pesanan orang bulan awal Agustus kemarin ya. Jadi awal Agustus ada yang pesen, ya, dia nonton channel saya juga. Jadi frame-nya itu saya kirim dari Cina dari bulan awal Agustus ya. Sekarang ini tanggal 9 Oktober ya, baru tiba hari ini. Jadi lumayan sekitar 2 bulan ya, 2 bulan pengiriman. Makanya kalau misalnya yang mau PO ya siap-siap nunggu 2 bulan ya. Nah, di sini saya mau bikin video unboxing 2 frame ini ya. Yang satunya frame pesanan customer saya ya, yang satunya frame saya sendiri ya. Ini saya pakai masker ya. Cari safety-nya karena ya kita nggak tahu ya apa, jangan sampai ada terikut di dalam wabah penyakitnya, jadi kita main aman saja. Oke, kita langsung masuk ke video unboxingnya ya. Ini memang saya sudah buka tadi ya, sudah buka ngecek, tapi belum dibuka bubble wrap-nya ya, busa styrofoamnya belum. Oke, langsung disimak saja ya. Kalau yang mau tanya nanti komen di bawah ya. Oke, jadi ini saya sudah keluarkan dari boxnya ya. Jadi frame ini pesanan punya Mas Faruk dari Jakarta ya. Mas, udah sampai frame-nya ya. Jadi ini tinggal saya buka wrap-nya, saya cek kembali kondisinya ya, baru saya kirimkan ke tempat Mas ya. Ini masih sambil nunggu wheel set-nya ya, masih nunggu wheel set sama yang Mas mau kirim group set ke tempat saya ya. Oke, nanti kita japri aja lewat WhatsApp ya. Nah, di sini sudah ada frame set, ada portnya, seat postnya, sama kelengkapan headset ya. Jadi ini paket pembelian dari frame set. Oke, kita langsung saja untuk buka dari busa ini. Oke, jadi ini sudah saya buka wrap-nya ya. Kondisinya aman dan sesuai size yang dipesan ya. Kemarin itu pesannya size 51,5 ya. Jadi ini agak besar size-nya, untuk tinggi 172 ya, 172 sampai 178 gitu. Ya, jadi cukup besar size-nya ya. Oke, jadi ini frame F10 yang di order oleh customer saya, ini versi disc brake-nya ya. Ini versi disc ya. Ini lubang untuk jalur brake ya. Kemudian yang lain aman ya. Forknya juga aman ya, nggak ada masalah. Oke, jadi Mas Faruk, frame-nya udah oke ya. Tinggal saya tunggu kiriman dari grup set dan part-part yang lain. Wheel setnya masih sementara transit ya, jadi mungkin sekitar minggu depan baru tiba ya. Oke, untuk frame yang pertama udah, saya mau unboxing lagi yang kedua.
Oke, jadi ini sudah saya buka tadi wrappingnya ya. Ini frame CRV size 51 ya, S5 size nya 51, sama kayak punya saya juga yang kemarin ya. Saya masih senang dengan frame ini karena yang versi 2019 itu belum ada ya. Jadi ya nggak apa-apa lah pakai yang sama lagi, punya dua sepeda yang sama ya. Jadi untuk kelengkapannya, ini frame setnya ya, sudah termasuk seat post dan forknya ya. Di sini termasuk headsetnya ya, jadi ini headsetnya ya. Untuk bottom bracketnya ini tidak termasuk dalam pembelian frame set ya, jadi harus dibeli lagi bottom bracketnya sendiri ya. Oke, jadi di sini saya mau coba timbang dulu beratnya ya, frame-nya, kemudian ada forknya, seat post-nya, sampai ke headsetnya ya. Jadi si frame-nya ini sebenarnya customer saya pesan sama handlebarnya, cuma karena handlebarnya telat pisah satu paket dari ini ya, jadi belakangan baru nyampe ya. Itu kira-kira ya mungkin akhir bulan ini ya. Nah, untuk frame set ini tidak include handlebar ya, beda sama versi di atasnya ini. Jadi ini yang nggak sama handlebar. Dan di sini saya akan coba dulu beratnya. Oke, jadi sudah saya timbang ya, beratnya full ya, frame sama seat post sama fork, kemudian ada headsetnya itu sekitar 2,18 kg ya. Jadi frame ini lumayan berat. Kenapa? Yang pertama, dia ini versi disc brake ya. Nah, kenapa saya bilang berat ya, karena yang pertama di forknya ini, kalau yang versi disc brake itu forknya itu lebih tebal ya, lebih kokoh karena adanya kaliper brake yang nempel di sini ya. Jadi lebih kokoh untuk fork depannya ya. Begitu juga dengan chainstay yang di belakang ya, lebih kaku ya dibanding yang versi rim brake-nya. Makanya dia sedikit lebih berat dibanding yang rim brake. Nah, dengan berat yang tadi, di sini kalian udah bisa membandingkan dengan yang original ya. Yang original nggak nyampe beratnya segini. Kalau menurut saya ini frame-nya kategori lumayan berat ya, dengan total 2 kiloan. Tapi kalau untuk stiffness-nya saya kayaknya lebih prefer yang F10 ini ya. Lebih solid ya, lebih kaku ya untuk versi yang ACM. Kalau yang ori ya sedikit lebih ringan dari ini. Saya juga belum pernah timbang pastinya berapa, tapi saya pernah pegang frame setnya itu lebih ringan ya, terus lebih stiffness juga. Cuma kalau misalnya kalian mau misalnya pakai yang ACM, kemudian untuk medan-medan all around, ini recommended ya. Menurut versi saya ini recommended banget. Kenapa? Ada juga customer saya yang dulu rakit sama F10 juga, tapi yang rim brake. Jadi sepedanya itu ya mau dikata hampir semua medan dia sikat ya. Yang aspal aja, yang non aspal ayo ya. Jadi saya udah lihat dia pakai dan memang lebih enak ya. Stiffness-nya dapat, cuma minusnya itu ya lebih berat. Kita kalau misalnya mau ngejar yang sama kayak ori itu nggak ada ya, tetap ori yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas,
kemudian nyari yang bagus, stiffness-nya bagus, menurut saya juga kokoh, ada di sini ya. Mau yang rim brake, disc brake sama ya, cuma yang versi disc-nya itu lebih berat sedikit ya. Beratnya tadi bisa kalian lihat tadi ya. Makanya kalau misalnya ada pemula yang nanya frame yang recommended apa, pasti saya saranin yang ini ya, dibanding yang lain. Terus kalau misalnya kalian tanya kenapa bukan F12 sih, nah kemarin yang perakitan pertama F12 ya, itu ternyata ada di kendala masalah asimetrikalnya ya. Nah kalau kita lihat dari atas ya, ini framenya ini asimetris ya, nggak sama kiri kanan, memang modelnya seperti ini. Kalau yang F12 itu ada di masalah ini bagian arm belakang ya. Jadi si yang punya customer saya, armnya ini nyenggol ke sepatunya ya, jadi sepatunya itu lecet ya. Pengaruh dari asimetrikal, apa juga pengaruh dari ridernya juga kali ya. Nah itu makanya saya kurang menyarankan menggunakan yang F12 ya. Saya lebih prefer kalau misalnya ada yang nanya mau rakit ke F10 ya. Karena sampai sekarang ini customer saya nggak ada trouble ya, nggak ada masalah. Kemudian sepedanya juga jarang diservis ya, jarang datang ke tempat saya untuk servis, tapi dia bilang fine aja, nggak pernah ada trouble yang ini. Cuma yang masalah ya shifter ya, kalau masalah shifter pasti sering, karena kawat shifter itu ada masa renggang, ada masa muai ya. Makanya biasanya berubah settingan shifter itu paling sering di group set 105 ya. Oke, next saya akan timbang lagi yang Cervelo. Oke, jadi ini yang untuk Cervelo S5 versi tahun 2018 ya. Yang versi 2019 dan 2020 yang terbaru itu belum ada CM-nya ya. Baru yang versi yang lamanya. Nah, frame ini frame saya sendiri ya. Saya rencana mau rakit satu sepeda lagi. Rencana ya bisa dipakai buat istri saya, bisa dipakai buat bapak saya juga pengen nyoba ya. Jadi frame-nya ini frame set ya, kelengkapannya itu frame, seat post, fork, sama headset, sama seperti F10 tadi ya. Jadi alasan kenapa saya rakit yang sama lagi ya, tipe sama lagi, karena yang pertama dari model, saya masih lebih senang model dari S5 ini ya. Masih nggak kalah ya modelnya sama yang sepeda-sepeda yang saat ini. Kemudian dari segi berat, nggak terlalu berat juga ya dibanding F10 yang versi di tadi ya. Ini menurut saya masih agak ringan, tapi sebentar kita coba timbang beratnya ya. Ya, jadi saya mau review sedikit ya. Frame-nya ini size 51 ya, size-nya 51, ada di sisi sebelah kanan ya, ini ya. Kemudian ini ya, di labelnya sini ada tulisannya Made in China ya. Selanjutnya untuk kualitas finishing, ini rapi banget ya, rapi banget ya, sama seperti F10 tadi. Yang saya senang ini finishing dari Dove-nya ini ya, matte, warna matte ketemu dengan warna glossy ya. Nah, untuk tipe BB-nya ini menggunakan press fit dari BB Ride ya. Kemudian untuk seat post-nya ini berbeda dengan versi 2017 ya. Punya saya yang sebelumnya itu seat post-nya nggak kayak gini. Jadi seat post yang model seperti ini ya, bisa pakai saddle yang karbon. Jadi yang railing karbon yang 7 mili ya, nggak salah railing 7 mili itu bisa di sini ya. Sementara yang versi lamanya cuma bisa pakai railing yang bulat ya. Ini railing yang pipih bisa. Tapi yang lama cuma hanya saddle yang menggunakan railing yang bulat ya. Yang bulat kalau nggak salah 5 mili. Nah, ini ada label IKC ya, ini juga. Nah, setahu saya yang label IKC itu sudah di quality control ya, sudah lewat quality control. Tapi ya kita nggak tahu ya
minusnya di mana aja pada saat pemasangan, biasanya itu baru kelihatan ya, apakah presisi atau enggak ya. Sama juga kayak tadi F10, kita belum lihat yang mana sih yang minusnya ya. Nah, untuk voltnya ya ini jadi masih lebih solid tadi yang F10 dibanding ini ya. Karena yang F10 tadi versi yang disc brake ya, ini versi yang rim brake, jadi kayaknya lebih ringan ini ya. Oke, sekarang saya mau timbang dulu untuk frame setnya totalnya di berapa kilogram. Oke, jadi saya sudah timbang tadi kedua frame ini beratnya di sekitaran 2 kilo ya. Yang ini 2,1, yang ini 2 kilo lebih ya, 2. Kemudian bagi yang ingin memesan ya, saya sudah buka PO, tapi masih terbatas beberapa frame saja, belum semua bisa ya. Yang F10 bisa, F12 ya, S5 juga bisa. Dan untuk pemesanannya kurang lebih pre-order sekitar 2 bulan. Jadi pengiriman dari Cina ke tempat saya itu sekitar 2 bulan. Dan untuk harga nanti japri saja lewat DM Instagram saya ya. Yang mau tanya-tanya nanti komen di bawah. Oke, saya rasa itu saja video singkat dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.